Perkenalkan, nama saya Angelina Lydia Konatahoni, NPM 121800025, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, Universitas Timur. Di sini, saya akan menyampaikan review jurnal yang berjudul Saluran Pemasaran Bawang Putih di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, yang ditulis oleh Karisma A.E.S, Suswadi, dan Sutarno. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Hasil Pertanian. Latar belakang. Sektor pertanian merupakan salah satu basis yang penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu daerah penghasil penanaman bawang putih di Indonesia. Kondisi alam yang mendukung menjadikan banyak petani yang membudidayakan tanaman bawang putih. Karena nilai ekonomis yang tinggi dan konsumsi bawang putih setiap hari sebagai penyedap rasa maupun sebagai bahan kesehatan. Kebutuhan bawang putih bagi masyarakat Indonesia menurut data Buletin Konsumsi Pangan pada tahun 2014, prediksi konsumsi tahun 2014 sampai tahun 2016 akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar 1,452 kg per kapita per tahun atau meningkat sebesar 20,54% dibandingkan tahun 2013. Tahun 2015 dan 2016 diprediksi masing-masing sebesar 1,450 kg per kapita per tahun dan 1,442 kg per kapita per tahun. Pemasaran merupakan suatu parameter untuk menilai berhasil tidaknya suatu usaha. Proses pemasaran memerlukan pihak lain yang disebut lembaga pemasaran. Pemasaran dapat menaikkan nilai produk melalui pemanfaatan fungsi-fungsi pemasaran, yaitu fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan kemudahan. Permasalahan yang dihadapi petani bawang putih adalah harga yang kadang tidak menentu, dari tinggi dan juga bisa rendah. Apakah saluran pemasaran menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap bawang putih? Dari saluran pemasaran akan diketahui lembaga mana yang akan mendapatkan keuntungan terendah sampai yang menerima keuntungan tertinggi. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui bentuk rantai pemasaran bawang putih. Yang kedua, mengetahui margin pemasaran di masing-masing rantai pemasaran bawang putih. Dan yang ketiga, untuk mengetahui efisiensi pemasaran dari masing-masing rantai pemasaran bawang putih di Gapoktan Ngudi, Rejeki, Kelurahan Kalisaro, Kecamatan Tawangmangu. Metode penelitian. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei deskriptif analisis yang dituju pada pemecahan masalah ada pada masa sekarang, tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data. Metode deskriptif analisis mempunyai ciri-ciri memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah-masalah aktual. Data yang dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis. Hasil dan pembahasan. Terdapat dua macam saluran pemasaran bawang putih. Yang pertama, total biaya pemasaran saluran 1 sebesar Rp1.099.438 per kilogram dengan total keuntungan Rp13.740 per kilogram, total margin Rp14.999 per kilogram. Persentase margin pemasaran
26% dan farmer share 73%. Total biaya pemasaran saluran 2 sebesar Rp128.571 per kilogram. Total keuntungan Rp4.871. Total margin Rp5.000. Persentase margin pemasaran 11% dan farmer share 87%. Saluran pemasaran 1 menunjukkan nilai efisiensi pemasaran adalah 2,24%, yang artinya pemasaran pada saluran 1 tidak efisiensi karena lebih besar dari 1%, sedangkan saluran 2 mempunyai nilai efisiensi 0,29%, yang artinya dikatakan layak karena lebih kecil 1%. Kesimpulan, saluran pemasaran bawang putih di Gapoktan Ngudi Rejeki, Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu antara lain. Pada saluran 1 meliputi petani ke pedagang pengumpul, ke pedagang pengecer, setelah itu barulah ke konsumen. Sedangkan pada saluran 2, petani, pedagang pengumpul dan pengecer, barulah ke konsumen. Berdasarkan presentase margin pemasaran dan farmer share, maka dapat diketahui bahwa saluran 2 mempunyai hasil lebih tinggi daripada saluran 1. Saluran pemasaran 1 menunjukkan nilai efisiensi pemasaran adalah 2,24%, yang artinya pemasaran pada saluran 1 tidak efisiensi karena lebih besar 1%. Sedangkan saluran 2 mempunyai nilai efisiensi 0,29%, yang artinya layak karena lebih kecil dari 1%. Semakin panjang saluran pemasaran akan menambah biaya pemasaran dan selisih margin pemasaran menjadi lebih tinggi. Demikian pemaparan video saya. Sekian dan terima kasih.